Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kita kembali mempelajari materi tematik tema 3 subtema 3. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan mempelajari materi tematik perubahan wujud benda pada pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah pelajari tentang wujud benda, padat, cair, dan juga gas. Namun di sini kita akan mempelajari tentang perubahannya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita pelajari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk pada materi yang pertama, perubahan wujud benda. Ada 3 perubahan wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, yang 3 ini merupakan yang disebut dengan wujud dari benda. Jadi benda itu bisa memiliki wujudnya padat, bisa cair, dan juga gas. Nah, yang kedua, wujud benda dapat mengalami perubahan wujud apabila dipanaskan dan didinginkan dengan suhu tertentu. Nah, jadi ini sama halnya seperti contohnya ya, es. Jika kita panaskan, maka dia akan berubah wujud. Pertama dia benda padat, kan es batu itu berarti benda padat. Namun kalau kita panaskan, dia akan meleleh, maka berubah wujud. Jadi bisa, kalau misalnya kita dinginkan kembali, dia akan membeku dan kembali berbentuk padat. Jadi itulah dia sifat benda yang berubah wujud apabila dipanaskan dan didinginkan dengan suhu tertentu. Yang ketiga, suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Jadi kalau benda itu mulai mencair disebut titik leleh, meleleh. Nah, jadi biasanya itu lebih identik sama yang namanya es. Nah, coba perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ada gambar es krim, dan gambar yang kedua itu ada gambar es batu. Kira-kira apa ya yang terjadi pada kedua gambar? Nah, gambar yang pertama kalau kita lihat di situ esnya masih berbentuk ataupun wujudnya padat. Nah, di yang gambar kedua meleleh. Nah, kita bahas mencair atau meleleh adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, ini kan dia padat, kemudian dia menjadi cair, meleleh. Dia meleleh, maka dia menjadi cair. Contohnya itulah dia es batu yang kita biarkan di suhu ruangan, maka dia akan mencair. Nah, es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Jadi besi juga bisa dicairkan, namun dipanaskan pada suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Jadi benda itu bisa cair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah, coklat itu bisa mencair. Begitu juga dengan lilin. Lilin itu meleleh jika kita bakar. Sama juga seperti misalnya ember yang terbuat dari plastik, itu juga bisa meleleh apabila kita bakar. Nah, kemudian
Di sini ada soal latihan tentang matematika. Baiklah, kita baca ya. Latihan matematika, satuan berat. Nah, di sini soal matematika yang pertama. Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian, jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Jadi di sini si Lani itu beli jeruk itu 750 gram untuk campuran es buah. Setelah dibuat sebagai campuran, ternyata jeruknya itu tersisa 530. Berarti berapa yang digunakan Lani untuk membuat es buah? Berapa gram? Nah, kita hitung dari sisanya. Yang pertama itu yang kita ketahui dia kan beli 750 gram. Ternyata sisanya itu 530. Kita tulis ini 530. Nah, kita mau hitung itu berapa gram yang dipakai si Lani jeruk tersebut. Nah, caranya itu kita kurangkan dari jeruk yang pertama sama sisanya. Kita kurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0. 5 dikurang 3 berapa Nanda? Coba 5 dikurang 3. Ya benar, 2. Nah, 7 dikurang 5 berapa Nanda? 7 dikurangi 5 berapa? Iya benar, sisa 220 gram. Berarti jeruk yang dipakai Lani untuk campuran es buah itu 220 gram. Ya benar. Nah, ini jawabannya. Nah, yang kedua itu untuk campuran es buahnya Lani membeli 6 kantong leci. 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Berarti kan dia beli 6 kantong leci. Satu kantong itu beratnya 250. Berarti kalau 6 kantong itu beratnya berapa ya? Berarti tinggal kita kalikan. Karena dia kan tanya kalau 6 kantong leci itu berapa gram seluruhnya. Karena kalau 1 250, kalau 6 berapa? Berarti kita buat 250 dikali 6. Karena dia 6 kan? 6 kantong. Kita kalikan. 6 dikali 0 berapa Nanda? Ya benar, setiap angka yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. 6 dikali 5 berapa Nanda? 6 dikali 5. Ya benar, 30. Ya benar, 30. Naik angka 3 karena 6 dikali 5 sama dengan 30, maka angka 3-nya naik. 6 dikali 2. Iya benar, 12 ditambah 3 jadi 15. Jadi 1500 gram. Iya benar Ananda, 1500 gram. Nah, begitulah cara menghitung soal cerita dari satuan berat. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang karya seni dekoratif. Nah, karya seni dekoratif yaitu karya seni manusia yang menggabungkan media titik, garis, bentuk, dan warna menjadi sebuah karya baru. Jadi dia penggabungan antara media titik, titik itu berarti kita buat tanda titik-titik, terus garis, terus ada bentuk bulat, ada persegi, dan warna menjadi sebuah karya yang baru. Terus ada beragam warna, diantaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Nah, yang ketiga,
Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Ananda pasti tahu ya kalau garis. Ananda biasa menulis garis-garis atau misalnya mencoret-coret itu pakai garis. Nah, garis itu dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, melombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifatnya. Pasti Ananda tahu kalau garis itu bagaimana saja bentuknya, ya kan? Terus yang terakhir, bentuk juga dapat bermacam-macam, diantaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Seperti gambar di sini kita lihat, ada yang bulat, ada yang persegi, ya kan Ananda? Nah, begitulah macam-macam dari bentuknya. Ada bentuk, ada garis, ada titik, ada warna. Begitulah karya seni dekoratif. Nah, kemudian di sini kita baca membeku. Tadi ada mencair. Di sini adalah pembahasan wujud benda tentang membeku, tentang perubahan wujud benda. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Pertama kan, kalau kita masukkan air itu kan cair. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas, kita tunggu dalam beberapa jam, maka dia akan berubah menjadi benda padat karena dia akan membeku. Itulah dia perubahan wujud benda cair menjadi padat, dari air minum, dari air yang cair kemudian menjadi padat, membeku. Nah, contohnya itulah tadi dia air yang kita letakkan di dalam kulkas, maka dia akan menjadi es, maka dia menjadi padat. Agar-agar yang dimasak lalu membeku. Agar-agar juga kalau kita masak ketika membeku maka dia akan menjadi padat. Terus lilin yang kembali membeku setelah meleleh. Nah, kalau kita bakar lilin dia akan mencair, kemudian lama-lama dia akan membeku kembali. Nah, itulah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Nah, itulah pelajaran kita hari ini, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair dan juga dari cair menjadi padat. Nah, kalau dari padat menjadi cair bisa contohnya itu es, ada lilin juga. Kemudian dari yang cair menjadi padat juga es, lilin juga. Ya, itu materi kita Nanda hari ini. Semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Miss sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.